Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemotor yang melintasi Jalan Muhammad Toha, Tangerang Selatan tewas ditusuk di tengah jalan. Tersengat listrik, petugas PLN tergantung di ketinggian 7 meter. Anggota DPRD Banten terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik. Seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dianiaya oleh pengguna jalan lain. Detik-detik terjadinya penganiayaan terekam kamera warga. Pelaku secara membabi buta menusuk korban yang sudah tidak berdaya di tengah jalan. Sementara tidak ada satupun pengendara yang berusaha melerai. Usai melancarkan perbuatannya, pelaku langsung kabur dan sempat dikejar oleh warga sekitar lokasi kejadian. Pelaku berhasil diringkus tidak jauh dari lokasi kejadian dan menjadi bulan-bulanan masa. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku dan korban saling mengenal. Penganiayaan bermula saat pelaku tersinggung dengan ucapan korban di tempat kerja hingga terjadi cekcok mulut. Setelah 3 hari, pelaku menunggu korban di jalan yang biasa dilaluinya. Saat melihat korban melintas, pelaku langsung memepet dan menyerang korban menggunakan pisau yang sudah dipersiapkannya. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ya, memang kejadian ini terjadi karena adanya perselisihan paham atau cekcok antara korban dengan tersangka. Ya, korban dan tersangka ini merupakan bekerja di tempat yang sama, berprofesi sebagai security. Ini kemudian 3 hari sebelumnya mereka cekcok, ada perkataan dari korban yang kemudian menyinggung perasaan dari si tersangka atau pelaku yang disampaikan di depan teman-temannya. Hal ini kemudian membuat si tersangka atau pelaku ini berniat untuk kemudian melakukan tindak pidana ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang petugas PLN tersengat listrik saat sedang memperbaiki gardu listrik yang rusak di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Menyadari rekan kerjanya mengalami kecelakaan, sejumlah rekan kerja korban dengan cekatan berusaha menolong korban yang tergantung lemas tidak berdaya pada gardu listrik di ketinggian 7 meter ini. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Rekan kerja korban harus memastikan terlebih dahulu jika aliran listrik sudah benar-benar putus dan kemudian naik menghampiri korban dengan tangga. Dengan bantuan warga, secara perlahan korban diturunkan ke bawah. Petugas PLN yang datang segera melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terjadi kecelakaan ini. Mati lampu ya keseluruhan. Saya udah tanya juga dengan pemilik yang terdekat, biliar. Dia bilang sudah langsung menghubungi PLN pusat. Oke. Saya cross check, saya hubungi juga unit PLN. Nah sudah nyala, ternyata sudah nyala. Ya sudah, dipikirkan selesai. Begitu gak lama, lampu nyala, warga juga udah gembira. Ternyata ada kabar bahwa tahu-tahu petugas PLN kesetrum. Setelah berhasil diturunkan, korban langsung dievakuasi ke mobil dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna penanganan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Polisi meringkus 5 tersangka pengedar sabu-sabu lintas provinsi. Para pelaku biasa mengedarkan narkotika di Provinsi Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Petugas awalnya menemukan 5 paket kecil siap diedarkan ke sejumlah konsumen. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya menyita 2 paket besar sabu-sabu di salah satu rumah pelaku dengan total sabu-sabu yang disita mencapai 27 gram. Selain itu, polisi menyita barang bukti lain berupa 9 unit gawai yang dijadikan sarana transaksi serta 2 timbangan digital.
Penangkapan jaringan pengedar sabu-sabu ini bermula saat polisi menangkap satu pelaku berinisial CA di tempat pemancingan yang berada di Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande. Dari keterangan CA inilah polisi terus mengembangkan kasus ini sehingga menangkap pelaku lain. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan-jaringan lain yang terlibat. Dari awal penangkapan dari saudara J tersangka, terus kemudian kita kembangkan, ternyata lokasi berikutnya untuk penangkapan itu terkait dengan sabu, terus lokasi penangkapannya untuk yang pengembangan itu ada di Cibinong dan di Jakarta. Sekarang sedang kita kembangkan untuk yang berikutnya, kemungkinan jaringannya ada di Lampung. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.